kalau dilihat dari sudut pandang profesi nih, kan Ustadz Atep sebagai guru, Kang Asep sebagai pengusaha gitu ya, itu kira-kira dalam Islam lebih baik mana? Ya kalau langsung lebih baik yang mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Rumah Bercerita. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sehat selalu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita hari ini bertemu dengan Ustadz Atep seperti biasa. Bagaimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan hari ini bertemu dengan Kang Asep Yumna. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebagaimana dulu saya pernah update status nih, Kang. Jadi setelah bertemu Ustadz Atep, ya kita kan sahabatan sama Ustadz Atep. Nah, bertemu dengan Kang Asep, kita ngobrol-ngobrol ya. Alhamdulillah, apa sih Kang kegiatan hari ini? Aktivitas saya setiap hari jualan. Wah, Bisnis. Dan sedikit berbagi dengan teman-teman yang lainnya seperti itu. ya. Sibuk berarti ya? Dibilang sibuk tidak sih, karena setiap orang semua mempunyai waktu yang sama. Kalau Ustadz Atep masih mengajar. Nah, sekarang Kang Asep, produk apa yang sedang dijual? Saat ini saya core bisnis saya produksi mukena ya. Jadi saya memproduksi mukena kemudian dijual melalui online seperti itu. Kalau jualan mukena Ustadz boleh? Jual mukena? Ya. Ya bukan nggak boleh lagi kan? Bukan boleh lagi. Asal jangan dipakai. Jangan dipakai sama ini aja. Gitu ya. Ya, khawatirnya nanti Ustadz Atep mau pakai mukena gitu ya, nggak boleh berarti. Mungkin bisa jadi double gitu kan ya kalau jualan mukena. Karena dengan apa yang kita jual, orang lain bisa beribadah dengan produk yang kita buat. Bisa jadi sarana mereka beribadah kepada Robnya dengan memakai mukena. Jadi semakin khusyuk gitu ya. Semakin khusyuk. Jadi ketika orang lain menggunakan produk kita dan digunakan untuk ibadah, insya Allah itu menjadi jalan kebaikan tersendiri. Jadi nilai plus juga gitu. Nilai plus dalam artian, tapi tergantung juga ini niatnya murni komersil gitu ya. Itu tidak ya? Murni komersil atau memang selalu ada niat lain dalam artian tidak hanya mendapatkan kehidupan duniawi mungkin ya. Apa sih? Tadi seperti yang Ustadz Atep sampaikan bahwa salah satu visi kita pun memfasilitasi muslimah yang ada di Indonesia khususnya untuk beribadah. Itu gimana caranya, dan ketika menggunakan mukena yang dibuat dari kita, diproduksi dari kita, itu mereka lebih nyaman, lebih khusyuk sholatnya seperti itu. Ya, ada anjuran khusus kan ketika kita menghadap kepada Allah dengan menggunakan pakaian yang terbaik gitu kan. Termasuk juga ibu-ibu di sana jangan asal-asalan ketika beribadah gitu. Jangan sampai ketika kondangan memakai baju yang terbaik tapi ketika sholat ternyata menggunakan mukena yang sudah lapuk gitu. Itu juga harus jadi bahan pemikiran gitu. Tapi untuk ini hanya mukena saja? Kalau untuk busana muslim, untuk produk fisik saya mukena seperti itu. Adapun kalau usaha di bidang digital ada yang sedang saya rintis di konten kreator itu. Mantap, berarti punya tim gitu Kang? Alhamdulillah ada. Masya Allah. Berarti ada banyak cara untuk menjadi kaya dan mampu berbagi gitu ya Kang? Gimana? Yang pasti ada banyak jalan kita untuk berikhtiar itu, untuk berikhtiar dalam rangka mencari rezeki kan, seperti itu. Karena kan Ustadz ini paham ya, yang saya pelajari dari Ustadz Atep, dari Ustadz Andi dan lain sebagainya, bahwa kan pintu rezeki kan ada 8 kan, seperti itu. Nah, salah satunya adalah ikhtiar kan, seperti itu. Nah, dan di dunia digital saat ini tentunya jika kita bisa melek bagaimana peluang-peluang untuk menghasilkan uang, nah itu bisa kita gelutin. Nah, di antaranya yang sedang saya rintis adalah konten kreator YouTube seperti itu. Nah, ini pun kedepannya jika saya sudah berhasil menghasilkan sesuatu dari YouTube ini, tentunya kedepannya saya ingin mengembangkan untuk pemberdayaan. Jadi, misalkan nih, saat ini saya ada 2 channel yang dikembangkan, satu channel dakwah, satu channel anak kan gitu.
Nah jika nanti misalkan yang dakwah ini sudah menetes, tentu ini tujuannya dakwah ya, syiar ya. Syiar kenapa? Karena saya banyak lingkungan kenal ustadz-ustadzah, termasuk Ustadz Atep, Ustadz Andi yang secara keilmuan keagamaan luas. Dan sayang kalau hanya di ilmunya itu hanya diterima oleh orang-orang yang ada di sekitaran. Dengan adanya media ini harapannya semakin luas lagi orang yang bisa mendapatkan ilmunya seperti itu, termasuk kebermanfaatannya. Nah, adapun channel anak ya ini harapannya nanti jika sudah bisa menghasilkan, saya ingin membuat konsep pemberdayaan. Diantaranya apa? Diantaranya pemuda-pemuda. Kenapa saya pilih pemuda? Karena pemuda ini kan generasi masa depan ya. Yang mengelola negara ini, mengelola kota Tasikmalaya ini suatu saat pemuda. Jika pemuda-pemudanya ini mempunyai penghasilan secara ekonomi mapan, tentunya akan berpikir jernih gitu kan. Akan berpikir jernih dan tentunya juga akan ketika kita ajak untuk lebih soleh lah, lebih soleh tentunya akan lebih mudah lagi sebetulnya. Di antaranya apa? Di antaranya konsep YouTube ini saya akan menawarkan ke pemuda-pemuda jika saya sudah berhasil tentunya. Ada dua pilihan, apakah kerjasama atau beli putus lah. Kerjasama atau beli putus. Bagaimana konsepnya? Di antaranya saya akan menawarkan pemuda-pemuda ini untuk buat konten, satu konten kurang lebih 9 menit lah. 9 menit, dan jika sehari dia buat 10 konten, berarti kan 10 menit dia butuhkan. Anggap aja dengan lain-lain 1,5 jam lah. 1 jam jadi 2,5 jam gitu. Per hari gitu ya. Nah, satu konten itu nanti ya 10.000 misalkan. Berarti kan satu hari dia akan mendapatkan penghasilan 100.000. Jika 1 minggu dia 5 hari kerja, berarti kan 500.000 seminggu. Nah kali 1 bulan berarti kan 2 juta. Nah dia hanya kerja sehari 2,5 jam, dia menghasilkan uang 2 juta. Nah seperti itu kan bisa dibilang lumayan besar kan? Hampir menyentuh UMK ya kan? Seperti itu. Nah itulah konsep yang ingin saya kembangkan untuk pemberdayaan khususnya pemuda-pemudi. Harapannya pemuda-pemudi ini jika secara ekonomi sudah mapan, sudah bisa diajak diskusi, sudah bisa diajak berdialektika, sehingga kita bisa memikirkan, sama-sama memikirkan negara ini khususnya kota Tasikmalaya seperti itu. Ya. Gimana Ustadz Atep melihat visi yang sangat luar biasa sebagai hari ini kan sudah memilih jadi konten kreator juga pebisnis gitu. Betul. Pada intinya memang kita hidup ini untuk bisa memberikan kemanfaatan kepada siapapun kan, termasuk yang ada di cycle terdekat kita gitu. Ketika kita misalkan memikirkan untuk kemanfaatan bukan hanya diri kita, maka insya Allah akan lebih barokah terhadap harta kita. Dan insya Allah itu akan semakin berdampak lah ya. Konsep keberkahan seperti apa sih gitu, berkah di sana gitu kan, supaya apakah berlimpahnya harta gitu kan, sangat mungkin dari konten kreator harta berlimpah, apa sih sebetulnya barokah di sana gitu. Seperti orang kan sering mudah-mudahan sing barokah, emang apa gitu. Jadi barokah itu memang tidak selalu terkait dengan keberlimpahan tapi sesuatu bisa dipastikan barokah ketika sesuatu yang kita dapatkan itu justru menjadi jalan kebaikan terhadap orang lain atau bahkan untuk menambah kebaikan bagi dirinya sendiri. Karena barokah itu sendiri kan ziyadatul khair wa thubutuhu, bertambahnya kebaikan dan langgamnya kebaikan ada. Ketika harta misalkan dianggap harta yang barokah, berarti dengan harta yang kita peroleh, harta itu akan mengantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan selanjutnya. Misalkan mungkin ketika kita dapatkan 1 juta hari ini, kita akan merasa bahwa dengan uang 1 juta ini saya harus berbuat sesuatu yang bisa melebihi nilai dari 1 juta itu sendiri. Misalkan keluarga nafkah terpenuhi, ketika ada sisa jadi lebih mudah untuk mengeluarkan juga berbagi misalkan, maka itu pertanda harta kita barokah. Tapi ketika misalkan kita mendapatkan nominal tertentu, tapi dengan nominal tertentu tersebut kita semakin susah untuk melakukan kebaikan, bisa jadi pertanda indikasi harta kita tidak barokah. Misalkan semakin takut kita kehilangan harta, semakin takut miskin karena berbagi misalkan, maka ketahuilah bisa jadi harta kita tidak barokah. Maka ada sesuatu yang salah berarti ketika harta yang kita dapatkan seolah kita tertahan untuk melakukan kebaikan-kebaikan dengan harta itu. Gitu. Kalau dilihat dari sudut pandang profesi nih, kan Ustadz Atep sebagai guru, Kang Asep sebagai pengusaha gitu ya, itu kira-kira dalam Islam lebih baik mana? Ya kalau langsung lebih baik yang mana, satu profesi dengan profesi yang lain itu memiliki kelebihan dan
kekurangan tersendiri. Tapi ketika sahabat bertanya kepada Rasul, ada satu hadis yang menurut saya unik. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ayul kasbi atyab. Wahai Rasulullah, profesi apa yang paling thayyib? Thayyib itu kan paling bagus gitu ya. Disukai, bersih, bagus, paling suci itu hasilnya. Maka Rasul menjawab dalam bahasa umum, amalur rajul biyadihi. Setiap pekerjaan yang dilakukan langsung oleh seseorang. Artinya tidak bergantung kepada orang lain begitu. Jadi ketika kita tidak menggantungkan diri kepada orang lain, dalam artian meminta-minta tanpa sebab gitu kan. Hari ini banyak orang yang menggantungkan hidupnya dari orang lain gitu ya. Dikasih dia alhamdulillah, nggak dikasih kadang maksa gitu. Itu bukan kasab yang ideal gitu. Maka Rasul menyebutkan amalur rajul biyadihi, setiap pekerjaan yang dilakukan oleh tangannya sendiri. Meskipun nanti ada penjabaran para ulama yang dimaksud amalur rajul biyadihi adalah petani gitu. Salah satunya gitu. Kenapa petani? Karena ditinjau dari berbagai aspek, petani itu memiliki kelebihan tersendiri. Misalkan dari sisi tawakal. Petani itu kalau dibandingkan dengan profesi orang gajian, maaf gitu ya, petani itu dari sisi tawakalnya kuat, lebih menang gitu ya. Karena petani itu dia hanya memikirkan bagaimana kerja yang bagus, ikhtiar yang sempurna, dari mulai memilih bibit, misalkan dia melakukan pengairan atau pencangkulan tanah dan sebagainya. Adapun hasilnya diserahkan langsung kepada Allah kan. Mau harga komoditasnya seperti apa nanti ketika panen, atau mau hasil, mau ternyata kena hama, dia lepas kan. Dia berlepas diri, bertawakal kepada Allah. Yang penting dia sudah sempurnakan ikhtiar, yang penting dia sudah melakukan yang terbaik, maka hasilnya diserahkan kepada Allah. Dari sisi tawakal kita harus akui petani lebih bertawakal daripada saya misalkan yang dapat gaji tiap bulan gitu, yang sudah pasti dipatok gitu ya. Dari sisi tawakal. Dari sisi kebermanfaatan, kita pun melihat petani itu lebih unggul dari sisi kemanfaatan. Misalkan kalau orang bekerja di kantoran atau dimanapun itu, dia memberikan kemanfaatan untuk orang lain, untuk stakeholder dan sebagainya gitu ya, pasti manfaat. Tapi kemanfaatan itu bisa jadi dalam ruang lingkup manusia, hanya satu spesies antar manusia gitu. Tapi kalau petani, dia bisa jadi beberapa dimensi kemanfaatannya. Manusia mengambil manfaat dari adanya pertanian, binatang juga mendapatkan manfaat dari proses pertanian itu, bahkan alam sekitar pun mendapatkan kemanfaatan dari apa yang dia tanam gitu ya. Jadi kapan siap profesi apa yang memberi makan ke tikus kan nggak ada. Tapi kalau petani, tikus kasih makan, ular kasih makan gitu ya, jangkrik juga kasih makan, simut, manuk, burung dan sebagainya dia kasih makan. Bahkan hewan-hewan yang ada di bawah tanah pun ikut merasakan manfaat gitu. Kalau kita kan bekerja memberikan kemanfaatan tapi untuk cycle kita kan hanya sebatas manusia. Tapi kadang-kala kalau petani, manusia merasakan kita bisa makan dengan sebab orang bertani, tapi juga ayam ikut makan, tikus ikut makan, ular ikut makan gitu dan sebagainya. Jadi wajar kalau ada ulama nanti yang menyebutkan profesi terbaik itu adalah petani, yang merupakan terjemah dari amalur rajul biyadihi. Yang kedua, ternyata hadis itu melanjutkan wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Maka proses perniagaan kita yang mabrur, proses bisnis kita yang mabrur itu ada di kedua yang terbaik gitu. Kalau dari hadis yang ini, tanpa kita menafikan ada hadis-hadis lain yang misalkan guru kasab yang termulia, pengajar Al-Quran yang paling baik. Tapi menurut hadis ini amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrurin. Oleh karenanya ketika antum semua jadi pebisnis, lakukan bisnisnya secara benar, tidak menyimpang aturan syariat agar mabrur, dan ketika mabrur insya Allah kasabnya thayyib, atyab, bahkan paling bersih gitu di antara profesi-profesi yang lain. Sekali lagi tanpa menafikan profesi yang lain rendah dan sebagainya, enggak gitu. Tapi menurut hadis ini seperti itu, begitu.
Berarti selama ini Kang Asep juga sebagai pengusaha tawakalnya luar biasa ya, kemungkinan rugi gitu ya. Ya, terus belajar Ustaz. Terus belajar, makanya saya alhamdulillah Allah berikan lingkungan ustadz-ustadzah yang memang secara keilmuan bisa konsultasi ya terus berlangsung. Jadi ketika menemukan permasalahan dalam bisnis, adalah setiap manusia pasti itu kegalauan dan sebagainya, ya konsultasi. Alhamdulillah kan dapat siraman rohani akhirnya bisa terus menguatkan diri lah tentunya, karena kan iman naik turun ya ketika kita selama dari lingkungannya positif, apalagi dekat sama ustadz sehingga bisa terus berkonsultasi. Pada saat mau turun, alhamdulillah naik lagi seperti itu. Ya, pengusaha dekat sama ustadz juga kan bagus juga dekat ke pengusaha gitu kan ya. Ya karena di sana ada perputaran ilmu ya, banyak hal ya yang dapat kita ambil manfaatnya, karena ya tentunya pengusaha bermanfaat dengan apa yang dimilikinya berupa harta gitu ya. Seorang ustadz juga kan bermanfaat atas keimanan, keilmuan yang dia miliki sehingga menyatu dalam amal gitu kan. Bisa jadi ya seperti saling mengingatkan. Nah, itu kan. Terutama ketika waktunya zakat tadi kan. Iya, zakat di mana boleh bagus ya? Ke lembaga, ke Amilin. Oh iya. Kalau mau ke PCTU juga kan kita ambilin PCTU. Ya gitu kan. Jadi Kang Asep pernah ke PCTU? Saya salah satu, alhamdulillah salah satu muzaki kami di Pusat Zakat Umat Mangkubumi. Ya. Alhamdulillah. Ya berarti kan bersinergi juga gitu kan. Kita tidak terlepas dari hal-hal yang apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki itu untuk kebaikan gitu ya. Jadi Kang Asep hari mimpi besarnya apa sebelum saya tutup nih karena sudah malam gitu? Jadi mimpi besarnya saya sendiri pertama ingin sama-sama lah, bukan mengajak sama-sama anak-anak muda generasi masa depan ini tentunya yang suatu saat akan diberikan amanah mengelola negara ini, khususnya Kota Tasikmalaya. Kita sama-sama untuk saat ini adalah kita memberdayakan ekonomi kita masing-masing. Oleh karena itu, saya membuat program tadi, pemberdayaan ekonomi, diantaranya melalui tadi pemberdayaan konten kreator. Walaupun ada program-program lain tentunya yang selama ini sudah berjalan, diantaranya pelatihan-pelatihan bisnis dan sebagainya. Nah, ketika kita sudah berdaya secara ekonomi, dan itu misalkan kita sama-sama, baru kita ingatkan pembekalan rohaninya. Gitu. Kenapa? Karena ketika perut sudah terisi, ketika ekonomi sudah terjamin, diajak untuk belajar itu lebih mudah dibanding perut kosong, gitu kan. Ketika misalkan mohon maaf pemuda tidak punya penghasilan, diajak ngaji itu dia aja butuh buat penghasilannya biar bisa kerja, bisa apa gitu kan seperti itu. Ketika secara ekonomi sudah mandiri, diajak yuk ngaji, insya Allah lebih mudah seperti itu. Nah, ketika nanti setelah ekonomi mandiri baru belajar ngaji seperti itu, sehingga pembekalan rohaninya sudah terisi. Oleh karena itu mulai kedepannya mulai diajak sama-sama memikirkan negara ini seperti itu. Nah, memikirkan negara ini bagaimana sih kedepannya supaya negara ini lebih baik, generasi ke depan khususnya di bawah kita ya bisa mendapatkan kebermanfaatan, khususnya pembekalan dari rohaninya seperti itu, sehingga generasi ke depan ya lebih soleh, lebih bisa menikmati lah negara ini. Nah kemudian tadi ketika setelah ekonomi mandiri, rohaninya udah terisi, tadi kan dalam Islam itu kita ada zakat, ada infak. Nah ada zakat, ada infak. Nah zakat ya bisa nanti dialokasikan ke amil zakat tentunya, sehingga amil zakat ini bisa memberdayakan, menyalurkan untuk orang yang lebih membutuhkan. Nah bisa infak juga. Nah kenapa saya suatu saat ingin mempunyai cita-cita minimal 1.000 pemuda yang mempunyai penghasilan di atas 2 juta. Harapannya ketika mereka mempunyai minimal 2 juta per bulan, itu bisa menyisihkan infaknya 10%. Berarti kan ya anggap aja 200.000. Nah 200.000 dari 1.000 orang berarti kan 200 juta. Nah 200 juta ini kita alokasikan untuk infak ke Perkumpulan 14 Indonesia. Nah nanti Perkumpulan 14 Indonesia ini alhamdulillah selama ini sudah punya mitra 145 pondok pesantren, ada santri, penghafal Quran, yatim, duafa fisabilillah, sehingga 200 juta ini kalau dikonversi ke beras kurang lebih ya sekitar berapa ton ya? 2
20 ton Ya, 20 ton lah, ya, kurang lebih 20 ton. Nah, 20 ton ini ya insya Allah bisa menambah lagi pondok pesantren binaan Perkumpulan Infak Beras Indonesia seperti itu. Nah, sehingga nanti santri-santri yang sedang belajar dia bisa fokus belajar, ustadz-ustadznya bisa fokus mengajar. Nah, generasi-generasi masa depan ini yang lahir dari pesantren-pesantren seperti itu. Jadi hari ini selain bisnis juga ada Perkumpulan Infak Beras Indonesia. Dan itu bisa beras, bisa uang. Bisa beras, bisa uang. Nah kan peluang kebaikan itu kan sangat luar biasa, banyak sekali gitu. Di satu sisi kita jadi pengusaha, tapi kita juga harus ada sosialnya gitu. Ustaz Atep, sebelum ditutup Baik. Saya mengingatkan dengan visi itu kan kata Allah dalam ayat Al-Qur'an, wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim. Jadi memang kita harus memiliki kekhawatiran jika seandainya generasi setelah kita itu adalah generasi yang lemah, termasuk lemah dari sisi finansial. Karena ketika generasi kita lemah secara finansial, berdampak pula nanti akidahnya gampang juga, betul, kan? Sangat betul. Gampang juga, sehingga ada sebuah idiom yang menyebutkan kadal fakru ayakuna kufran. Kadangkala kefakiran itu akan menyebabkan kekafiran, gitu ya, kekufuran gitu. Maka harapannya memang pengusaha-pengusaha seperti ini yang memang harus timbul ke permukaan, dan orang muslim itu memang profil pengusahanya seperti ini, pengusaha muslim itu gitu. Jadi jangan terlalu profit oriented gitu, tapi juga dia harus memiliki orientasi sosial sebagai perwujudan tadi seorang muslim yang baik adalah seorang yang bermanfaat bagi sekitar gitu. Dan Rasul juga pernah mengatakan nikmal malus shalih ala rajulis shalih. Jadi sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh orang soleh. Jadi ketika orang-orang soleh megang harta, maka insya Allah akan maslahatnya jauh lebih besar. Maka permasalahan hari ini bisa jadi, kenapa hari ini banyak permasalahan? Karena orang soleh nggak mau kaya, orang kaya nggak mau soleh. Ini menjadi masalah. Kalau orang soleh mau kaya dan orang kaya mau soleh, insya Allah dunia kelar ya. Insya Allah akan maslahat. Ya, sehingga capaiannya tidak hanya dunia gitu ya. Betul. Capaiannya akhirat gitu. Ketika dia bekerja, terpenuhi perutnya, terpenuhi spiritualnya gitu ya, menjadi nilai ibadah gitu. Itu saja teman-teman semuanya, karena tentunya sudah malam di sini, waktu Indonesia sudah malam. Saya ucapkan jazakumullah khairan Kang Asep, hatur nuhun pisan. Ustaz Atep, alhamdulillah, semoga Allah senantiasa memberikan kelancaran, kesehatan dalam aktivitas kita semuanya. Sejatinya kita sedang berbagi tugas, tidak ada yang lebih baik dalam artian bahwa semuanya sedang beribadah, semuanya dalam menuju kebaikan, sehingga kita perkuat niat kita, lillah kita mengharap ridho Allah, sehingga lelah kita menjadi bernilai untuk bekal akhirat kelak. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.